Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Bima Ade Saputra, dan teman saya, Muaziz Burhani dan Muhammad Faiz Agam, akan menerangkan bab ilmu geografi. Ilmu geografi. Ilmu ini merupakan ilmu yang sangat kompleks. Objek material geografi sangat luas. Hal ini terkadang membuat para geograf, khususnya Indonesia, terjebak pada ilmu bantu geografi dan sering bersinggungan dengan rumpun ilmu lainnya. Jadi, ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, gejala-gejala yang ada di bumi, dan fenomena-fenomena yang ada di bumi. Itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 29, yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang selanjutnya adalah siklus air. Siklus air, kehidupan di bumi ini tidak akan terjadi jika pola dari seluruh penghuni alam ini tidak memiliki desain yang sempurna melalui sebuah ketetapan yang indah dan sempurna sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tahapan siklus air ini terbagi menjadi 5 tahap. Untuk yang tahap pertama, saat matahari menyinari permukaan bumi yang berupa air. Saat mendapat cahaya matahari, molekul-molekul air akan bergerak. Makin cepat molekul bergerak, penguapannya semakin besar. Itu adalah tahap pertama. Tahap kedua, molekul-molekul air naik menuju atmosfer dan bentuk uap air. Tahap ketiga, seluruh uap air naik menuju atmosfer. Semakin tinggi uap air naik, uap air semakin dingin. Molekul-molekul air lalu melamban dan saling menempel. Saat itulah terjadi pengembunan. Nah, hasil pengembunan ini berbentuk awan. Tahap keempat, titik-titik air terus bergabung di dalam awan. Saat titik-titik air tersebut cukup besar dan berat, mereka jatuh sebagai presipitasi. Presipitasi dapat berbentuk air hujan, salju, maupun kristal es tergantung suhunya saat pengembunan. Untuk tahap terakhir, tahap kelima, air yang jatuh ke permukaan bumi mengalir ke sungai, danau, laut, dan sebagainya. Beberapa air yang jatuh ke permukaan bumi terserap ke dalam tanah. Nah, itu semua diatur dalam surat Al-Mursalat ayat 27 yang artinya, dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air yang menyegarkan. Nah, untuk itu samudra sekarang ini yang ada di bumi ini sekitar 70% permukaan bumi, sedangkan 30% lainnya adalah daratan. Rata-rata ketinggian daratan dari permukaan laut hampir 1 km, sedangkan kedalaman laut dari permukaannya kurang lebih 4 km. Nah, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah peranan angin. Perlu kita ketahui bahwa angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju ke daerah yang bertekanan rendah. Di daerah Khatulistiwa adalah daerah yang memiliki tekanan udara yang rendah. Jadi angin dari utara Khatulistiwa atau selatan Khatulistiwa akan bergerak mengarah ke arah Khatulistiwa.
Selanjutnya peranan angin yaitu yang pertama sebagai transportasi. Dalam hal ini membantu manusia untuk bergerak atau menggerakkan alat transportasi yang sudah dibuat. Misalnya menggerakkan pesawat terbang. Pesawat dapat terbang tidak hanya mengandalkan mesin, namun juga membutuhkan angin yang bertiup di sekitar pesawat. Pesawat akan terbang jika udara yang ada di bawah sayap pesawat memiliki tekanan yang lebih besar dari udara yang mengalir di atas sayap pesawat. Sedangkan untuk mendaratkan pesawat diperlukan tekanan udara yang lebih besar di bagian atas sayap pesawat. Selain membantu dalam penerbangan, ada juga angin yang berguna untuk pelayaran. Misalnya nelayan itu memanfaatkan angin darat dan angin laut. Angin darat dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi menangkap ikan, berangkat. Jadi angin darat itu angin yang mengarah ke arah lautan. Terus ada untuk pulangnya ada angin laut yang membantu nelayan untuk pulang. Karena angin laut adalah angin yang mengarah ke daratan. Selanjutnya, selain transportasi ada juga pembangkit listrik. Selanjutnya adalah pembangkit listrik. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik. Selanjutnya ada penyemaian tumbuhan. Angin yang berhembus ini bisa membantu tumbuhan dalam bereproduksi. Contohnya angin yang berhembus pada bunga. Nanti angin bisa menggerakkan kepala benang sari, kemudian serbuk-serbuk benang sari itu nanti akan jatuh ke kepala butik. Seperti itu contohnya peran angin pada tumbuhan. Selanjutnya adalah awan. Macam-macam awan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 berbunyi Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah lah yang menciptakan segala yang ada di bumi dan menyempurnakannya menjadi 7 langit. Semua benda yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah. Tumbuhan, hewan, bumi itu sendiri, langit, awan, itu semua adalah ciptaan Allah. Jadi kita sebagai manusia harus meyakini itu semua. Kalau kita mau termasuk orang yang beriman. Selanjutnya adalah macam-macam awan. Macam-macam awan dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan pembentukan dan juga berdasarkan ketinggian. Yang pertama adalah awan berdasarkan pembentukan dibagi lagi menjadi 2, yaitu stratiform dan juga cumuliform. Stratiform adalah awan yang bentuknya tidak terlalu tebal. Biasanya berwarna putih, terus bisa menyebabkan hujan, tetapi hanya hujan ringan saja, tidak sampai hujan lebat. Sedangkan untuk awan cumuliform, ini awan yang tebal dan bisa mengakibatkan hujan ringan sampai hujan lebat. Selanjutnya jenis awan kedua yaitu jenis awan berdasarkan ketinggian. Ini jenis awan berdasarkan ketinggian dibagi menjadi 3. Yang pertama awan rendah, kemudian ada awan menengah, kemudian ada juga yang terakhir yaitu awan tinggi. Awan rendah adalah awan yang memiliki ketinggian di bawah 2 km dari permukaan bumi.
Awan ini diberi nama dengan stratus atau strato ya, nama depannya. Misalnya ada awan nimbus stratus, kemudian ada awan stratus, kemudian ada awan stratocumulus. Itu semua adalah awan yang rendah. Selanjutnya ada awan menengah. Awan menengah ini memiliki ketinggian 2 km sampai 6 km. Awan menengah diberi nama dengan nama depan alto. Contoh awan menengah yaitu alto cumulus. Selanjutnya adalah awan tinggi. Awan tinggi memiliki ketinggian di atas 6 km dari permukaan bumi. Awan ini diberi nama dengan nama ciro. Contohnya adalah cirrostratus, awan cirrus, cirrocumulus, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah kadar hujan yang akan saya jelaskan sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 27 hingga 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Yang artinya, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, bintang-bintang melata dan bintang-bintang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 27 hingga 28. Kadar hujan atau presipitasi adalah istilah umum untuk menyatakan uap air yang mengkondensasi dan jatuh dari atmosfer ke bumi dalam segala bentuknya untuk suatu siklus hidrologi. Jika uap air yang jatuh terbentuk cair disebut hujan, jika berbentuk padat maka disebut es atau salju. Hujan merupakan faktor terpenting dalam analisis hidrologi. Kejadian hujan dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu hujan aktual dan hujan rancangan. Hujan aktual adalah rangkaian data pengukuran data di stasiun hujan selama periode tertentu. Hujan rancangan adalah litograf hujan yang mempunyai karakteristik terpilih. Hujan rancangan mempunyai karakteristik yang secara umum sama dengan karakteristik hujan yang seperti pada masa lalu atau pada umumnya, sehingga penggambaran karakteristik
umum kejadian hujan yang diharapkan terjadi pada masa mendatang, atau seperti prediksi seperti itu. Intensitas curah hujan adalah jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan setiap satuan waktu yang tentunya. Yang terjadi pada satu kurun waktu air hujan terkonsentrasi, besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung lama dan tingginya curah hujan tersebut atau frekuensi kejadiannya. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi. Jadi hujan itu siklusnya dari penguapan sampai kembali lagi ke hujan, kembali lagi ke bumi dan sebagainya. Itu siklus air kembali dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi melalui kondensasi, presipasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi itu sendiri adalah gerakan air laut ke udara atau penguapan itu. Nah, yang kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi, ke bumi lagi sebagai bentuk hujan yang akhirnya mengalir kembali ke laut. Tuh. Pemanasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci proses hidrologi. Proses siklus hidrologinya tersebut dapat berjalan secara kontinu atau berkelanjutan. Demikian presentasi singkat yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.